Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik semesta raya, dan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Teman-teman semua, pada video kali ini saya akan coba membuat tutorial tentang aplikasi persediaan pada kuasa pengguna barang, atau biasanya kita sebutnya kuasa pengguna barang itu adalah KPB, pada versi 19.0.1a yang terbit pada bulan Juli tahun 2019. Sebelum kita mulai, kita lihat disclaimer dari video ini dulu ya. Disclaimer dari video ini adalah, pertama, seluruh materi dalam presentasi ini merupakan hasil pengalaman dari pembuat materi, yaitu saya sebagai penyaji. Yang kedua, mengimplementasikan sebagian atau seluruh materi ini merupakan tanggung jawab dari masing-masing pengguna materi, atau untuk teman-teman semua yang menggunakan materi ini berarti tanggung jawab masing-masing ya. Ketiga, jika terdapat kekeliruan dalam penyajian materi, merupakan tanggung jawab penyaji dan bukan tanggung jawab dari institusi manapun. Jadi ini tanggung jawab saya secara pribadi. Oke, kita lanjut. Untuk tujuan dari video ini adalah sebagai berikut, teman-teman. Yang pertama, tujuan penyajian dari video ini adalah memberikan pengetahuan mengenai aplikasi persediaan pada satuan kerja pemerintah pusat. Yang kedua, memberikan pengetahuan tentang sistem akuntansi persediaan pada satuan kerja pemerintah pusat. Yang terakhir, insya Allah mudah-mudahan ini diberkahi Allah sehingga menjadi sedekah buat saya dan teman-teman semua yang sudah menonton video ini, dan semoga tujuan penyajian ini menjadi tercapai. Teman-teman nanti jangan lupa ya, untuk di video ini di like dan juga di subscribe video ini agar teman-teman juga nanti bisa mendapatkan video-video terbaru dari saya sebagai penyaji materi-materi aplikasi persediaan, aplikasi Simak BMN, dan juga aplikasi Saiba. Oke teman-teman, kita mulai untuk pematerinya. Materi penyajian yang ada di video ini nantinya secara keseluruhan video ini akan terbagi, mungkin nanti akan menjadi sekitar 2, 3, atau 4 video. Jadi jangan lupa teman-teman, nanti teman-teman nantikan terus, tonton terus di channel YouTube saya agar materi-materi yang berikut-berikutnya, sambungan dari materi yang utama ini bisa tetap teman-teman dapatkan dari channel YouTube saya. Yang pertama, khusus untuk di video kali ini, saya akan menyajikan tentang proses instalasi aplikasi persediaan versi 19.1.0. Berikutnya adalah materi tentang registrasi aplikasi persediaan itu sendiri. Karena begini teman-teman, pada saat nanti aplikasi persediaannya itu sudah diinstal, teman-teman tidak akan bisa mempergunakannya kalau teman-teman juga belum registrasi aplikasi, ya, belum registrasi di dalam aplikasi persediaan ini. Nah, nanti materi di dalam video ini juga akan ada tentang registrasi aplikasi persediaan supaya nanti teman-teman bisa menggunakan aplikasi persediaan. Nah, berikutnya nanti materi yang ketiga itu adalah materi tentang penggunaan menu di dalam aplikasi persediaan. Nah, mungkin nanti untuk video berikutnya ya, penggunaan menu dalam aplikasi persediaan akan disajikan pada video berikutnya. Nah, terakhir kita nanti akan belajar tentang bagaimana caranya membuat mutasi persediaan dari data-data yang sudah diinput oleh teman-teman di dalam aplikasi persediaan.
Jadi di aplikasi persediaan versi 19.0.1a yang terbit pada bulan Juli tahun 2019 itu sebenarnya sudah disediakan fasilitas untuk membuat mutasi persediaan yang lebih rinci. Nah, nanti kita akan belajar dalam materi mutasi persediaan ini. Nah, untuk yang di video kali ini nanti kita belajar dulu nih bagaimana caranya menginstalasi aplikasi persediaan dan bagaimana caranya meregistrasi aplikasi. Oke teman-teman, untuk materi yang pertama tentang instalasi aplikasi persediaan. Apa saja sih yang dibutuhkan untuk menginstal aplikasi persediaan ini? Pertama, teman-teman itu butuh yang namanya installer DB Simak Sedia tahun 2010L.exe. Nah, fungsinya apa nih? Installer DB Simak Sedia tahun 2010L.exe ini adalah rumah dari database MySQL dari aplikasi Simak dan aplikasi persediaan. Jadi ini penting banget nih teman-teman. Teman-teman harus punya nih installer ini. Nah, ini nanti untuk mendapatkan file exe ini saya sudah sediakan linknya nanti di deskripsi ya. Teman-teman tinggal lihat aja nanti di deskripsi. Ada kok, saya sudah sediakan linknya. Yang kedua, update DB BMN 10 sampai dengan versi 19.0.1a. Ini juga sudah saya sediakan linknya di dalam deskripsi saya. Yang ketiga, aplikasi persediaan P Sedia 10 versi 19.01a. Nah, ini juga sudah saya sediakan. Nah, kenapa cukup tiga file ini saja yang kita sediakan? Ini prosesnya nanti akan kita singkat. Nah, kalau proses manual, teman-teman itu harus menginstal aplikasi persediaan ini ada 45 langkah. Ya, nanti saya akan jelaskan di video. Kalau yang di manual, ya secara konvensional, apa-apa saja sih yang harus kita install, mulai dari mana saja, nanti kita ikutin aja nih videonya terus. Tetap semangat, tetap tonton video ini ya teman-teman ya. Baik teman-teman, seperti yang sudah tadi disampaikan, ada 45 langkah jika kita mau menginstal aplikasi persediaan ini secara manual ya. Saya menyebutnya manual karena dari historisnya aplikasi persediaan yang pertama kali muncul di tahun 2010 sampai dengan saat ini dengan versi 19.0.1a itu ada sudah terbit 45 kali updatean ya. Tapi 45 kali updatean itu tidak semuanya adalah updatean terkait sama aplikasi. Ada juga dari 45 langkah ini merupakan petunjuk teknis ya. Petunjuk teknis tentang tata cara bagaimana kita menginstal atau mengupdate, baik itu updatean untuk referensi aplikasi persediaannya maupun updatean untuk aplikasi persediaan itu sendiri. Jadi ada dua. Kalau di updatean aplikasi persediaan ini ada dua updatean, yaitu pertama referensi. Referensi ini akan mengupdate database yang ada di DB Sedia 10. Nah, sedangkan kalau update P Sedia atau update aplikasi sedia ini nanti akan mengupdate aplikasinya yang ada di CP Sedia 10. Jadi ada dua updatean. Biasanya pembuat aplikasi ini, penerbit aplikasi ini, dia selalu mengeluarkan dua file, ya, dua file updatean untuk aplikasinya, yaitu referensi dan update aplikasi. Ditambah biasanya ada plusnya itu adalah file petunjuk untuk tata cara penginstalannya. Ya, untuk teman-teman petugas yang masih baru, sebaiknya sih teman-teman mencoba dengan cara yang manual ini ya, supaya teman-teman juga tahu bahwa
proses teman-teman pembuat aplikasi ini juga tidak sesederhana yang dibayangkan oleh teman-teman gitu loh. Jadi installer, mulai dari installer pertama, installer database pertama sampai dengan 45 langkah yang terakhir, saya yakin pembuat aplikasi ini sungguh-sungguh sangat sulit untuk menerjemahkan dari bahasa akuntansi ke bahasa aplikasi. Tapi ya apapun itu, kita coba menghargai teman-teman pembuat aplikasi ini. Berikutnya teman-teman, di langkah-langkah manual ini, apa sih yang biasanya dilakukan teman-teman? Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh teman-teman adalah, pertama, pada saat teman-teman mengupdate file referensi, ya, ini teman-teman tidak aware, tidak waspada bahwa lokasi updatean dari referensi sedianya itu tidak menuju ke DB sedia 10, tetapi ke DB BMN 13. Nah, sedangkan database-nya persediaan adanya di DB sedia 10. Jadi pastikan pada saat teman-teman nanti mengupdate referensi sedia, itu lokasi lokasi untuk instalasinya ada di DB sedia 10. Contohnya seperti ini teman-teman. Nah, pada saat kita mau menginstal updatean untuk referensi sedia, kita yes. Nah, contoh yang seperti ini teman-teman nih, ya. Ini adalah referensi sedia, tetapi di sini dia lokasinya ada di DB BMN 13. Nah, supaya teman-teman tidak melakukan kesalahan, maka DB BMN 13 ini nanti dirubah sama teman-teman menjadi DB, mohon maaf nih teman-teman, DB sedia 10. Baru teman-teman klik install. Ya, inilah yang biasanya teman-teman petugas baru melakukan kesalahan. Biasanya teman-teman begitu keluar filenya, sudah masuk ke menu yang seperti ini, ya, atau bentuknya kurang lebih sama, ini teman-teman nggak melihat lagi nih alamat atau lokasi installernya itu akan kemana. Teman-teman taunya ada install atau ada next, langsung aja di next atau di install. Ini keliru nih teman-teman, ini yang harus kita luruskan. Jadi pada saat teman-teman menginstal secara manual, pastikan bahwa kalau kita menginstal referensi, pastikan alamatnya ke DB sedia 10. Oke. Nah, sedangkan kalau teman-teman nanti mau mengupdate atau menginstal updatean untuk aplikasi persediaannya sendiri, ya, teman-teman harus memastikan bahwa alamatnya itu ke P sedia 10. Contohnya seperti ini teman-teman, ya. Nah, ini teman-teman, pastikan bahwa lokasi instalannya adalah di C P sedia 10. Setelah itu baru diekstrak atau di next atau di install. Kira-kira gitu teman-teman ya. Ini tips and triknya pada saat teman-teman melakukan penginstalan secara manual. Nah, berikutnya lagi apa? Biasanya petugas baru itu tidak membaca petunjuk teknis. Nah, si pembuat aplikasi ini sudah menyediakan petunjuk teknisnya sebenarnya teman-teman. Kalau kita mau baca petunjuk teknisnya, saya ambil contoh petunjuk teknis yang ada di contohnya ini nih teman-teman ya. Saya ambil secara acak. Ini ada di langkah ke-27, yaitu petunjuk teknis aplikasi persediaan versi 16. Ya. Nah, ini ada nih teman-teman nih hal-hal wajib yang diperhatikan. Hal-hal yang wajib diperhatikan adalah
bla 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 bla. Nanti teman-teman bisa baca, file ini sudah ada di deskripsi juga ya. Nah, contoh dari file ini yang saya sangat menarik adalah ada di sini nih teman-teman ya, tentang rincian transaksi persediaan. Jadi di petunjuk ini si pembuat aplikasi menginformasikan bahwa pada saat pembentukan file kirim terbentuk file Excel di folder CP sedia 10 Excel. Nah, CP sedia 10 Excel ini yang berisi informasi rincian transaksi persediaan, antara lain rincian atas beban dan K0 persediaan. K0 itu apa teman-teman? K0 itu pendapatan dan atau beban penyesuaian persediaan. Nah, P sedia 10 Excel ini nanti kunci nih teman-teman. Ini adalah file kunci karena ini adalah rincian transaksi persediaan yang sudah dicatat oleh petugas persediaan. File Excel yang ada di dalam sini, yang ada di dalam folder Excel nanti, ini merupakan kunci pada saat kita membuat mutasi persediaan. Nah, nanti akan lebih jelas pada saat teman-teman melihat di video berikutnya tentang bagaimana caranya membuat mutasi persediaan ya. Oke, ini kita close dulu. Nah, selamat mencoba dan tetap semangat teman-teman. Kalau teman-teman petugas baru yang mau menginstal sebanyak 45 angka ini, dapat saya sampaikan pengalaman saya untuk menginstal aplikasi persediaan ini sebanyak 45 langkah. Itu kalau teman-teman memperhatikan beberapa poin yang tadi sudah saya sampaikan ya, kesalahan-kesalahan yang lalu-lalu, termasuk saya sendiri juga, saya juga sempat melakukan kesalahan juga. Itu kurang lebih kita bisa menginstal secara manual, kita butuh waktu kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 jam teman-teman ya, 1 sampai 1,5 jam. Jadi sebelum teman-teman melakukan penginstalan secara manual, baiknya teman-teman juga persiapkan juga kesabarannya dan jangan patah semangat teman-teman ya. Sebenarnya mudah kok kalau kita mau benar-benar teliti pada saat kita melaksanakan proses penginstalan. Nah, tetapi di dalam video ini saya tidak berpanjang lebar tentang proses install secara manual. Yang akan saya coba jelaskan ke teman-teman adalah kita akan melakukan proses penginstalan. Kalau menurut saya ini adalah cara yang tercepat teman-teman ya. Hanya setahap demi tahap nanti yang akan saya sampaikan di dalam video ini. Tolong teman-teman juga sangat-sangat perhatikan, dan lagi-lagi teman-teman jangan lupa ya, video ini di like dan juga di subscribe. Jangan lupa juga teman-teman untuk membunyikan lonceng supaya pada saat nanti saya mengupload video-video berikutnya teman-teman langsung dinotif bahwa channel saya ada video baru, ada materi baru yang bisa teman-teman lihat dan pelajari materinya. Oke teman-teman, untuk yang materi manual, penginstalan secara manual, ini sampai di sini dulu. Nanti kita langsung ke proses penginstalan secara cepat. Oke. Nah, ini dia teman-teman. Ini yang akan saya bahas dalam video ini. Ini adalah inti dari video ini teman-teman. Jadi kita akan menginstal aplikasi persediaan dengan cara cepat dengan beberapa file ini teman-teman. Pertama yang harus teman-teman lakukan adalah untuk teman-teman petugas yang belum pernah menginstal
aplikasi persediaan sebelumnya, kalau memang teman-teman menggunakan PC atau menggunakan laptop milik pribadi atau milik kantor, kalau milik pribadi, kalau memang teman-teman tugas baru, kemungkinan memang sangat besar bahwa laptopnya belum pernah diinstal aplikasi persediaan sebelumnya. Tapi kalau teman-teman menggunakan PC atau laptop yang memang milik kantor, ya kita harus ngecek dulu nih teman-teman. Sebelumnya teman-teman di laptop atau PC-nya teman-teman pernah nggak diinstal aplikasi persediaan atau aplikasi simak BNN di laptop yang saat ini, di laptop atau di PC yang saat ini teman-teman gunakan. Gimana cara ngeceknya teman-teman? Cara ngeceknya adalah teman-teman tekan di keyboard laptop atau di PC teman-teman tombol Ctrl Alt Del secara bersamaan. Kalau teman-teman menggunakan Windows 10 atau Windows 7, pada saat kita menekan Ctrl Alt Del, dia akan seperti ini teman-teman. Layarnya akan menuju ke Text Manager, ada Log, Switch User, Text Manager. Kita ke Text Manager teman-teman. Nah, pada saat kita ke Text Manager, ini ada menu service. Menu service, lalu teman-teman ke bawah, itu ada open service. Nah, open service-nya kita klik lagi teman-teman. Nah, setelah kita klik lagi open service-nya, klik di salah satu file ini, lalu teman-teman tekan huruf M di keyboard PC atau laptopnya teman-teman. Pastikan bahwa di dalam laptopnya teman-teman itu tidak ada file MySQL, tidak ada file MySQL BMN 10 ya. Jadi pastikan teman-teman belum ada file MySQL BMN 10. Di laptop saya kebetulan ini sudah pernah diinstal aplikasi persediaan maupun aplikasi simak BMN ya. Tetapi di sini sebenarnya MySQL BMN 10 di tempat saya sudah tidak aktif lagi. Buktinya apa? Ini pada saat saya start, nah, dia akan menimbulkan notifikasi seperti ini. Berarti tandanya MySQL BMN 10 di PC saya atau di laptop saya ini sudah tidak ada lagi filenya. Jadi secara sistem masih terbaca, tapi ini sudah tidak ada lagi. Nah, untuk teman-teman yang memang murni belum ada MySQL 10-nya ini, ya, atau kondisinya sama dengan prosesnya kayak saya, itu kita di start akan muncul notif seperti ini. Langkah apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Nah, inilah selanjutnya ya teman-teman ya. Jadi saya close dulu, juga saya close dulu ya. Kalau teman-teman sudah mendownload melalui tautan atau link yang sudah saya sediakan di deskripsi, untuk menginstal aplikasi persediaan kita akan butuh 3 file. Kalau di sini seolah-olah ada 5 file, ya ada 4 file satu folder. Sebenarnya untuk yang installer aplikasi persediaan ini merupakan hasil ekstrak dari file rar installer aplikasi persediaan lengkap, yang isinya adalah ini isinya yang tadi teman-teman, yang 42 langkah untuk
menginstal secara manual. Nah, ada 4 file utama, tapi yang ini dan ini nggak kita pakai. Ini hanya bentuk RAR dari sebelum kita ekstrak ke installer ini bentuk RAR-nya ini. Nah, yang akan kita pakai adalah DBBMN 10. Ya. Nah, DBBMN 10 ini adalah DBBMN yang sudah saya update sampai dengan versi untuk persediaan 19.0.1a. Ya. Lalu berikutnya kita butuh yang namanya psedia 10. Nah, psedia 10 ini juga sudah saya update sampai dengan 19.0.1a. Dan terakhir adalah file installer db sedia simak sedia 2010 L-exe 1. Nah, baik apa persamaan kita nginstal secara manual dengan proses install cepat yang akan kita lakukan, teman-teman. Persamaannya adalah sama-sama langkah pertama kali saat kita mau menginstal aplikasi persediaan atau aplikasi simak BMN, kita harus menginstal ini dulu, teman-teman. Yang namanya installer db simak sedia 2010 L-exe 1. Ya, sebenarnya bukan exe 1. Ini exe 1 ini extensionnya. Sengaja saya rubah menjadi exe 1 karena biasanya ada beberapa PC atau ada beberapa device laptop teman-teman ya yang menggunakan antivirus. Karena antivirusnya dia rinci pada saat dia melakukan scanning, exe ini bisa dianggap sebagai virus. Makanya pada deskripsi saya link yang bisa di download sama teman-teman, filenya saya berikan ekstensi exe 1. Nah, sebelum kita mulai, ini kita klik kanan dulu teman-teman, installer db sedia 10 nya ya. Ini kita rename angka satunya kita hilangin teman-teman. Nah, oke ya, setelah kita hilangin, kita enter. Kalau keluar notifikasi seperti ini, if you change a file name extension, the file might become unusable. Are you sure want to change it? Yes. Nah, setelah kita change, angka satunya kita hilangkan, dia muncul sebagai installer. Ya. Nah, hanya untuk menjaga-jaga, teman-teman, untuk jaga-jaga pada saat kita tadi menghilangkan extension angka 1 di extensionnya itu, antivirus yang teman-teman miliki dimatikan dulu. Ya, matikan dulu antivirusnya. Misalkan teman-teman menggunakan aplikasi virus A, ya dimatikan dulu. Kalau teman-teman menggunakan antivirus K, dimatiin dulu. Ya, teman-teman menggunakan antivirus S atau N atau M, nah itu tolong dimatikan dulu. Hanya untuk mengantisipasi khawatir installer ini dianggap sebagai virus. Biasanya dia dianggap sebagai virus Trojan atau virus malware. Tapi mudah-mudahan di PC atau di laptopnya teman-teman ini nggak terdeteksi sebagai virus. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Langkah selanjutnya apa? Teman-teman klik kanan ya. Klik kanan ada yang namanya Run as Administrator. Nah, ini kita klik Run Administrator. Kenapa kita pakai Run as Administrator? Supaya posisi lokasinya nanti tepat. Dia akan ada di program file, bukan ada di program file x86. Ya, karena bawaan Windows 7, 8, 10 itu program filenya ada dua teman-teman,
ada program file x86. Nah, database ini sepertinya dirancang untuk ke lokasi program file, bukan ke lokasinya program file x86. Ya, terus sebaiknya teman-teman jangan klik 2 kali di sini. Saat kita klik 2 kali, ini juga bisa teman-teman. Jadi kita kalau klik 2 kali, dia akan muncul juga seperti ini. Tapi ini ada kemungkinan besar nanti lokasinya nggak tepat, tidak ke program file tapi ke program file x86. Makanya ini saya cancel dulu, kita no dulu. Sebaiknya kita klik kanan langsung ke run as administrator. Oke, kita klik, lalu kita yes. Dia akan muncul seperti ini. Ingat ya teman-teman ya, kita kembali lagi, saya mengingatkan lagi. File installer ini adalah file awal untuk membentuk rumah dari database persediaan dan rumah dari database simak BMN. Tanpa adanya file ini, teman-teman tidak bisa menginstal aplikasi persediaan dan simak berjalan. Jadi kalaupun ada aplikasi persediaannya, ada aplikasi simak BMN-nya, kalau rumah database-nya ini nggak dibuat juga, ya, aplikasinya nggak akan bisa berjalan. Ya. Sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa ini basicnya adalah MySQL. Jadi MySQL itu database-nya memang terpisah dengan aplikasinya. Oke, nah kalau sudah kita next, lalu kita next lagi. Lalu kita next lagi. Nah ini teman-teman, ingat ya, kita pastikan bahwa ini lokasinya ada di program file teman-teman. Jangan sampai nanti lokasinya ada di program file x86. Oke, kalau gitu berikutnya adalah kita lanjutkan lagi, kita next lagi. Kita next lagi. Kita next lagi. Oke, kita tunggu aja teman-teman. Ini prosesnya nggak lama kok. Prosesnya nggak lama. Ini kurang lebih sekitar 1 sampai dengan 3 menit lah kurang lebih. Tergantung dari kecepatan device yang teman-teman pakai ya. Tergantung dari kecepatan laptop atau kecepatan PC yang teman-teman gunakan. Oke. Sampai sini muncul, oke, finish. Oke. Nah, sebaiknya teman-teman setelah proses pertama ini kita lakukan, teman-teman lakukan restart dulu. Ya, teman-teman restart dulu. Nah, nanti kalau udah restart lagi, teman-teman balik lagi ke ke folder yang tadi tempat teman-teman menyimpan hasil unduhannya, hasil downloadannya. Nah, baru kita mulai lagi. Nah, ini yang membedakan teman-teman. Pada saat kita sudah menginstal rumah dari database simak sedia tadi, kalau kita lakukan tahapan yang sebelumnya untuk kita mau tahu bahwa MySQL-nya itu sudah ada atau belum, MySQL BMN 10-nya itu sudah ada atau belum, kita bisa uji nih teman-teman. Di sini kita akan tekan lagi Ctrl Alt Del, ya, Ctrl Alt Del, lalu kita ke Text Manager. Oke, terus kita ke Service. Dari Service kita ke Open Service. Open Service kita klik salah satu, lalu kita tekan huruf M. Nah, di MySQL BMN 10-nya sudah beda teman-teman. Ya. Kalau tadi adanya hanya start, sekarang sudah berubah menjadi ada stop, pause, restart. Nah, stop, pause, restart ini kalau saya klik di stop, nah dia akan berubah jadi start. Kalau saya klik start, ya, dia akan menjadi seperti ini. Nah, saat kita start tadi, ini ada stop, pause, sama restart. Ini berarti menandakan bahwa MySQL BMN 10 kita sudah aktif teman-teman.
Oke, ini kita close dulu. Ini juga kita close dulu. Nah, tahap pertama kita menyusun rumah database-nya atau membentuk rumah database-nya sudah selesai nih teman-teman. Berikutnya apa sih yang harus kita lakukan? Nah, yang kita lakukan adalah mengekstrak DB BMN 10-nya dulu nih teman-teman. Ya. DB BMN 10 kita ekstrak. Ini kita klik 2 kali di RAR. Oh iya teman-teman, jangan lupa ya teman-teman, di PC, di laptop atau di PC-nya teman-teman ya, di device-nya teman-teman, pastikan teman-teman punya aplikasi WinZip atau aplikasi RAR untuk bisa mengekstrak ini teman-teman ya. Kalau nggak ada, di download aja, banyak kok di beberapa link, tinggal teman-teman di browser teman-teman diketik aja RAR atau zip, aplikasi free download, itu banyak sekali teman-teman. Nah, sekarang kalau udah terbuka WinRAR-nya ya, dari DB-BMN 10, ini kita ekstrak teman-teman. Klik ekstrak, kita ekstrak aja di lokasi yang sama. Ini langsung kita oke aja. Kita tungguin, oke, ini udah selesai prosesnya. Jadi nggak terlalu lama juga teman-teman. Ini kita close. Muncullah ini ada folder DB BMN 10 teman-teman ya. Nah, sekarang tahap berikutnya lagi adalah kita akan mengcopy paste DB BMN 10 ini ke dalam program file. Tapi ada tapinya dulu teman-teman. Kita matikan dulu MySQL BMN 10-nya tadi teman-teman. Caranya gimana? Seperti tadi, kita tekan Ctrl Alt Del, kita ke Text Manager, ya. Dari Text Manager kita ke Service kita ke Open Service, kita klik salah satu file, lalu kita tekan M. Nah, ada MySQL BMN 10. Nah, di MySQL BMN 10 ini kita stop dulu nih teman-teman. Kenapa kita stop dulu? Supaya database-nya nggak crash, nggak rusak. Ya, kita akan mengcopy paste, tapi juga jangan sampai ngerusak rumah database-nya. Jadi kita stop dulu nih teman-teman. Oke, ini sudah, ya, udah kita stop dulu. Nah, kalau sudah stop, yang tadi kita close, sekarang jangan di close teman-teman. Kita minimize dulu. Ya, ini kita minimize, ini juga kita minimize. Ya. Nah, sekarang ini sudah aman nih ya, untuk kita copy paste ini sudah aman. Oke, sekarang kita lakukan proses copy paste. Ini tinggal kita folder ini DB-BMN 10 ini kita copy, klik kanan copy. Ya, kita buka di C kita. Di C kita buka program file. Nah, di program file ada DB-BMN 10 teman-teman. Kalau tadi sebelumnya tidak ada teman-teman ya, kita nggak ada DB-BMN. Begitu kita install rumahnya, dia muncul DB-BMN. Nah, DB-BMN di program file ini cuma satu, jadi tidak ada double DB-BMN sih, tidak ada ya. Ini cuma satunya DB-BMN 10. Nah, sekarang tinggal kita klik kanan kita paste. Kita tunggu aja, kita paste. Nah, kalau muncul notif seperti ini atau notifnya akan berbeda judulnya. Kalau teman-teman punyanya Windows XP atau Windows 7, Windows 8 mungkin akan berbeda tampilan dari notifikasinya seperti ini. Intinya adalah kita replace seluruh file yang ada di DB-BMN sini nih teman-teman. Kita replace aja dengan yang baru ya. Jangan di skip atau let me decide for each file. Nah, ini kita replace aja. Oke. Nah, saat ada notifikasi seperti ini kita klik aja yang ininya. Ini kita aktifkan saja. Untuk option do this for all current items, kita klik aja, kita checklist, lalu kita continue.
Oke, kita tunggu aja prosesnya. Ini juga nggak lama, ya nggak lama. Tergantung dari laptop, tergantung dari PC yang teman-teman gunakan. Oke. Nah, saat ini DBBMN 10 kita sudah terupdate. Ya. Jadi kita sudah tahapannya DBBMN 10 kita sekarang sudah terupdate sampai dengan versi 19.01A untuk aplikasi persediaan, ya. Rumah database sudah ada. Nah, ini kalau kita klik, ya, ini kita klik isinya ada file-file ini. Lalu kita klik lagi di folder data. Nah, di folder data ada DBBMN 10, DBBMN 10 atas, ya 13 atas, DB sedia. Nah, ini DB sedia adalah database, isinya adalah database aplikasi persediaan. Ya. Nah, kalau untuk DBBMN 13 ini nanti kita akan ke video-video selanjutnya, yaitu tentang proses instalasi aplikasi Simak BMN. Tapi nanti aja teman-teman. Nah, kalau DBBMN 10 sama 10 atas ini digunakan dulu waktu pertama kali ada aplikasi persediaan dan Simak BMN. Nah, kalau 13 atas juga saat ini tidak digunakan lagi karena 13 atas ini adalah database untuk aplikasi Simak BMN mulai dari tingkat wilayah, tingkat unit eselon 1 sampai dengan tingkat kementerian. Nah, karena aplikasi Simak BMN saat ini ya mulai kalau saya tidak salah itu mulai tahun 2017 itu sudah tidak ada lagi aplikasi di tingkat wilayah, di tingkat eselon 1 dan di tingkat kementerian. Jadi ini sudah tidak dipakai, tapi jangan hilangin. Ini buat apa supaya ada aja database-nya di sini ya. Oke. Sekarang kita sudah punya DB sedia 10 yang posisinya sudah terupdate. Oke. Kita proses berikutnya adalah kita akan mengcopy paste aplikasi persediaan P-Sedia 10 ke sistem atau ke OS kita di C. Oke. Ini kita klik, kita balik lagi. Oke, sampai ke folder tempat di mana kita menyimpan seluruh hasil download dari link yang sudah saya berikan. Nah, ada satu file RAR lagi, psedia10.rar yang harus kita ekstrak teman-teman. Cara ekstraknya juga sama tadi. Jadi kita klik aja 2 kali. Kalau untuk ekstrak, klik 2 kali, lalu kita ekstrak to lokasinya samain aja teman-teman, nggak usah dibedain supaya teman-teman nggak bingung. Oke, nah, kita udah selesai, kita close. Nah, muncul ini ada Psedia 10 teman-teman. Nah, Psedia 10 ini kita langsung aja ya, kita klik kanan, copy, lalu kita ke C nya teman-teman. Nah, ini nggak usah dimasukin ke program file teman-teman ya, di C langsung aja kita paste aja teman-teman. Oke. Udah kita paste. Jangan lupa teman-teman klik kanan, kita refresh supaya urutannya sesuai dengan abjadnya ya, ABCD-nya kita urutkan lagi. Kita refresh. Nah, berikutnya adalah apa yang harus kita lakukan. Kita akan mengkoneksikan antara database di program file tadi di DBBMN 10 dengan P-Sedia 10. Oke, hanya sebelum kita koneksikan, jangan lupa teman-teman, tadi kita sudah mematikan MySQL BMN 10. Nah, sekarang saatnya kita nyalain lagi nih teman-teman ya. Jadi dari apa sistem kita buka lagi teman-teman. Kita MySQL BMN 10-nya ini kita startnya kita klik lagi nih teman-teman. Supaya dia aktif lagi. Dan kalau
Udah aktif berarti di sini akan muncul tanda running teman-teman. Ya, ini yang membedakan. Jadi kalau kita stop, hilang nih tanda runningnya teman-teman. Nah begitu kita klik start, dia running, itu tandanya bahwa database kita sudah berjalan. Oke, ini kita minimize lagi, ya. Kemudian kita masuk ke folder program file yang ada di C. Ini kita masuk sini, kita klik 2 kali, lalu kita klik dbbmn10. Nah, di sini ada 2 file teman-teman ya. Ada MySQL connector ODBC 35127win32. Ada ODBC 5.1.8 win32 MSI. Oke. Sebelum nanti kita ke langkah berikutnya, sekarang kita uji dulu nih teman-teman ya. Coba kita uji, kita buka di GDC, di CP sedia 10 kita klik. Nah, di sedia 10 ini sudah lengkap teman-teman ya, mulai dari aplikasi pertama sampai dengan aplikasi ke 19.01a. Nah, ini coba kita klik 2 kali dulu ya. Ini kita klik 2 kali ya, muncul aplikasi seperti ini. Coba kita ketikkan admin teman-teman. Admin tahun anggarannya nggak apa-apa di 2019 aja dulu. Ini hanya untuk kita menguji apakah aplikasi ini sudah bisa terkoneksi dengan database. Ya, ini kita tinggal enter saja. Kita belum dapat terkoneksi nih teman-teman dengan database. Ya, ini biasanya kalau kita install manual, ya aplikasi ini bisa kebuka. Tapi begitu kita login, wah ini nggak bisa nih terkoneksi dengan database nih. Nah, ini contoh notifikasinya seperti ini teman-teman. Ya. Oke, kita oke dulu. Ini belum bisa terkoneksi dengan database teman-teman. Kita close dulu. Sekarang kita balik ke C. Kita ke program file tadi. Kita masuk ke folder dbbmn10. Ya. Dilihat tanggalnya ya teman-teman ya. Ini antara ODBC 35127 dengan ODBC 518. Tanggalnya di sini tanggal 20 bulan 5 2010, yang ini tanggal 29 bulan 11 tahun 2010. Jadi diterbitkannya ODBC ini lebih dulu yang ini, baru yang ini. Nah, sekarang kita install dua-duanya teman-teman ya. Kita aktifkan, kita install, kita klik kanan, kita repair teman-teman. Coba kita install ODBC, klik next. Ada typical connect, complete aja, kita next, kita install. Ya, ini kita yes, ini finish. Oke. Jangan lupa kita refresh lagi teman-teman. Lalu yang kedua, ini kita ODBC yang ini kita install juga teman-teman. Ini kita next ya. Ini juga kita complete, kita next, kita install, track, SQL, yes, oke, finish. Ini sudah kita install dua-duanya. Nah, sekarang MySQL install bat 1 2 install bat 1, install bat 2, kita uji teman-teman koneksinya. Lalu ini juga kita uji koneksi satunya. Oke, jalan. Kita uji juga koneksinya. Oke. Ini kita NIQ-nya kita sebarang, kita ini aja. Sekarang kita coba masuk lagi ke C. Ke C kita ke P sedia 10. P sedia 10, lalu kita ke P sedia 19.exe. Kita klik lagi 2 kali. Coba kita masukkan admin lalu localhost 2019. Coba kita masuk. Oke, teman-teman. Sudah bisa masuk. Ya.
Ini yang membedakan ya, kita pakai cara yang cepat dengan cara yang harus konvensional atau harus manual. Tapi tadi ya teman-teman ya, untuk petugas-petugas baru, untuk teman-teman yang petugas-petugas baru di persediaan, saya menyarankan teman-teman tetap menggunakan proses install manual supaya teman-teman membaca juga sejarahnya dari petunjuk penggunaan atau petunjuk aplikasi, petunjuk proses penginstalan itu, teman-teman bisa baca sejarahnya seperti apa sih gitu loh. Ini ada pergantian dari sini menunya ke sini ya, dari nanti jurnalnya dirubah, ada penambahan menu, ada ini. Jadi banyak hal, banyak ilmu yang bisa kita baca dari petunjuk aplikasi tersebut. Oke, proses instalasi kita sudah selesai. Berikutnya adalah kita ke materi kedua ya. Materi kedua adalah tentang bagaimana kita menggunakan aplikasi persediaan ini ya. Kita akan ke materi kedua, yaitu tentang registrasi kita ke dalam aplikasi ini. Kalau ini kan masih di dalam menunya administrator ya, menu administrator. Kita belum bisa masuk nih teman-teman ya, kita belum bisa menggunakan, belum bisa masuk, tapi kita belum bisa menggunakan aplikasi persediaan ini untuk menata usahakan barang-barang persediaan kita. Jadi kita harus registrasi dulu nih di aplikasi ini ya. Caranya registrasi adalah seperti ini teman-teman. Pertama, ini ada tombol referensi, ada menu referensi, ada menu utility, ada menu keluar. Ya. Pertama kali adalah kita klik referensi, kita cek tabel UAPB. Di UAPB ini pastikan kementeriannya teman-teman atau lembaganya teman-teman ada semua, ada di sini. Di versi 19.1a ini lembaga-lembaga baru di era pemerintahan Presiden Jokowi ini sudah ada semua teman-teman ya, sudah diupdate semua. Jadi lembaga-lembaga barunya juga sudah ada ya. Barangkali karena saya juga tidak melihat seluruhnya, barangkali ada lembaga teman-teman atau kementeriannya teman-teman yang belum masuk, atau namanya udah beda nih, namanya bukan lagi misalnya Menko, bukan ya, misalkan namanya apa ya, namanya misalnya ini hanya contoh aja teman-teman ya. Contohnya misalkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia misalkan. Misalnya ini sudah dirubah nomenklaturnya itu menjadi Komisi Nasional HAM misalnya teman-teman ya. Ini teman-teman tinggal dirubah aja di sini di menu ubah, lalu ini kita gantinya di atas ini ya teman-teman ya. Ini ada hak asasi manusia, kita rubah menjadi HAM misalnya seperti itu ya. Secara otomatis nanti kalau kita simpan namanya, nomenklaturnya sudah berubah sendiri teman-teman. Ini kita batal aja, kita nggak ke sini. Sekarang kita karena ini hanya contoh, saya buat contoh, saya tambahkan di sini misalkan ternyata kementerian saya atau lembaga saya belum ada nih, jadi saya harus tambahin. Nah, sekarang saya tambah nih, coba teman-teman ya. Jadi kita tambah, nah, dia akan aktif di sini. Misalkan saya bikin kodenya, saya bikinin kode 212 misalkan
namanya lembaganya siapa ya, kementerian misalkan, taruhlah KL misalkan gitu ya, KL misalkan. Ini kita simpan ya, 212 simpan, dia KL muncul di sini teman-teman ya. Kita keluar, lalu referensi kita balik lagi ke menu referensi, kita ada tabel UAPPBE1. UAPPBE1 ini artinya unit akuntansi pembantu pengguna barang eselon 1 ya. Ini kita klik tabel UAPPBE1-nya. Nah, kita cari dulu nih teman-teman ya. Mungkin kalau kementerian lain misalkan kayak ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral misalnya, itu saya pindah ke menunya UAPB E1, ini udah ada nih teman-teman ya. Unit-unit di eselon 1-nya udah ada. Ini tadi karena kita buat contoh ya, kebetulan tadi sepertinya kita ada di bawah, ini di KL 212 ini. Ini kalau kita buka di menu eselon 1 masih kosong teman-teman ya. Nah, ini kita tambahkan misalkan eselon 1-nya misalkan 01 misalkan kita jadikan eselon 1-nya misalkan sekretariat. Bisa sekretariat aja ya, tapi di eselon 1-nya. Oh, kalau biasanya sih kalau di kementerian, kalau sekretariat tuh biasanya namanya setahu saya sekretariat jenderal. Oke, jenderal. Nah, oke, kalau sudah kita simpan ya, kita simpan sekretariat jenderal, kita keluar. Nah, ini sudah lumayan ya. Lalu berikutnya kita isi tabel wilayah. Tabel wilayah ini penting banget nih teman-teman ya. Kalau kita mau tahu wilayah kita ada di mana, kita bisa melihat wilayah kita ada di sini teman-teman. Jadi kita keluar di referensi, ini ada tabel wilayah namanya teman-teman ya. Jadi kode wilayah kita ada di mana ya. Jadi tinggal ini uraiannya. Nah, kalau teman-teman mau melihat lebih detail, karena ini banyak nih teman-teman, ini banyak sekali nih kode-kodenya. Coba teman-teman cetak aja di menu cetak ini. Ya, misalkan kita cetak, ya, kita cetak, terus kita print misalkan ya, misalkan kita print ke PDF dulu. Nah, dari situ kita minimal jadi bisa baca nih teman-teman kode wilayah yang apa namanya, yang ada di DIPA atau yang kalau misalkan teman-teman kewenangannya adalah kantor daerah, itu biasanya mengikuti kode provinsinya ya, tapi tergantung kementerian atau lembaga yang ada di teman-teman ya. Kalau memang teman-teman ini petugas baru, sebaiknya bertanya juga ke yang petugas sebelumnya atau ke petugas yang disimak BMN, kode wilayahnya seperti apa, kita berapa kode wilayahnya, supaya kode wilayahnya sama ya. Dampaknya kalau di aplikasi persediaan, antara kode wilayah di aplikasi persediaan dengan di aplikasi simak BMN nggak sama, nanti pada saat data aplikasi persediaan dikirimkan ke aplikasi simak BMN, datanya nggak bisa diterima teman-teman. Makanya teman-teman berkoordinasi sama petugas di simak BMN dan juga petugas di Saiba, dan berkoordinasi dengan bendaharanya teman-teman, biar teman-teman bisa ngelihat dulu di dokumen DIPA atau di dokumen RKKL kode wilayah teman-teman berapa ya, itu yang digunakan. Nah, contohnya sekarang kita akan contohkan, saya akan contohkan bahwa
Untuk mengisi tabel wilayah adalah kira-kira seperti ini teman-teman ya. Ini kita tambah. Untuk kolom UAPB kita isi sesuai dengan kodenya tadi ya. Kodenya KL-nya teman-teman tuh apa aja, apa nomornya berapa. Kalau tadi karena ini contoh saya bikin kodenya 212. Lalu tadi juga saya sudah buat bahwa kode eselon satunya misalkan 01. Nah, kode wilayahnya misalnya saya beradanya di Jakarta misalkan. Nah, Jakarta dan saya kewenangannya misalkan kantor pusat atau KP. Ya, kalau kita kantor pusat berarti kodenya misalkan 0199 atau ingat tadi ya teman-teman ya, note-nya adalah teman-teman koordinasikan dulu ya, koordinasikan dulu dengan teman-teman di Simak BMN dan teman-teman di Saiba kode wilayahnya yang dipakai yang mana, supaya nanti pada saat proses pengiriman data pengiriman tersebut bisa diterima di aplikasi Simak dan juga bisa diterima di aplikasi Saiba. Ya kira-kira gitu teman-teman. Misalkan ini 0199 lalu kita berikan nama misalkan kantor pusat ya. Oke, kantor pusat. Jadi kita simpan, kita keluar. Nah, baru kita membuat identitas si satker teman-teman ya, si satuan kerja atau UAKPB, yaitu unit akuntansi kuasa pengguna barang ya. Kalau yang tadi di atas wilayah ini unit akuntansi pembantu pengguna barang ya, tingkat wilayah. Kalau UAKPB adalah unit akuntansi kuasa pengguna barang. Kita klik teman-teman, lalu kita tambahkan, ini juga sama proses pengisian di sini kita isi dengan 212, lalu eselon satunya 01, wilayah tadi saya membuatnya dengan kode wilayah 0199. Nah, tinggal kode satkernya ini teman-teman kalau yang nggak tahu dengan kode satkernya, teman-teman bisa tanya juga ke petugas Simak, dikoordinasikan di satkernya teman-teman di petugas Simak atau ke petugas Saiba atau ke bendahara. Kode satker kita berapa sih? Dia di dokumen DIPA itu ada kok, kode satkernya berapa itu ada ya. Misalkan di sini kode satker yang punya saya adalah 1 2 3 4 5 6 misalnya. Kode satker itu sudah dipastikan hanya 6 digit teman-teman ya. Hanya 6 digit kode satker itu. Nah, kolom berikutnya adalah kita mengisi kalau teman-teman punya subsatker atau wilker. Kalau nggak punya, biarkan saja ini menjadi 000. Lalu kita ke jenis kewenangan. Nah, untuk jenis kewenangan ini setahu saya ini nggak bisa diketik nih teman-teman ya. Jadi kalau kita ketik nggak bisa. Nah, kita klik tanda segitiga yang ada di kolom ini, kita tinggal pilih teman-teman. Misalkan di kantor pusat ya. Kantor pusat, lalu kita beri nama misalkan satker contoh. Nah, ini nanti disamakan juga dengan nama satkernya teman-teman. Ya, samakan saja dengan satkernya teman-teman. Lalu kita simpan. Nah, identitas satkernya sudah masuk untuk satker kita. Lalu kita keluar berikutnya adalah kita akan setting yang namanya username dan password untuk bisa masuk atau untuk bisa login ke dalam aplikasi persediaan. Nah, caranya gimana? Kita masuk ke menu utility, kita ke setup user teman-teman ya, setup user. Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui. Di setup user itu ada yang namanya registrasi administrator ya. Di sini perlu dicatat teman-teman ya. Dicatat, di bold, diingat-ingat sama teman-teman ya. Jangan sampai lupa bahwa username administrator ini jangan pernah teman-teman hapus, jangan pernah teman-teman delete.
Karena kalau teman-teman delete atau hapus, secara otomatis nanti kalau teman-teman ada masalah, teman-teman nggak bisa masuk ke menu administrator ini, nggak bisa. Jadi tolong ini dijaga yang administrator supaya teman-teman nggak hilang nih ya. Kalau nanti ada trouble dengan aplikasi, terus teman-teman lupa belum di backup aplikasinya, administratornya hilang, ya udah wassalam teman-teman. Berarti sama aja teman-teman harus mencatat ulang seluruh persediaan dari mulai satkernya teman-teman berdiri sampai dengan hari dimana teman-teman menghilangkan administrator ini. Jadi tolong ini kita note banget nih teman-teman ya, jangan sampai administrator ini hilang. Oke, sekarang kita tambah nih teman-teman ya, kita tambahkan, kita berikan nama tadi misalkan satker contoh ya. Misalkan nama ID-nya tadi 123456 misalkan ID-nya ini kita isi misalnya teman-teman ya. Oh ya, benar-benar ini 123456 kode satker misalkan ya, kode satkernya 123456. Misalkan kalau kita mau samakan dengan nama ID-nya boleh-boleh aja teman-teman. Ini untuk password 123456. Lalu kita enter teman-teman, enter, masukkan lagi 123456 untuk konfirmasi. Lalu masukkan kodenya satker tadi teman-teman, kode satker yang tadi 123456. Nah, ini sudah kebaca nih ya, kode UAPB-nya 212 yaitu KL, kode UAPPB E1-nya 01 Sekretariat Jenderal, UAPPB wilayah 0199 di kantor pusat, UAPPB UAPKPB ini adalah satker contoh. Jadi kewenangannya adalah kantor pusat atau KP. Nah, ini kita simpan nih teman-teman ya. Simpan, kita sudah punya username, kita sudah punya password, kita sudah punya identitas satker. Baru setelah itu kita bisa menggunakan aplikasi ini untuk mencatat barang-barang persediaan yang ada di satkernya teman-teman ya, di satker saya. Ini kita keluar ya, teman-teman, kita keluar, lalu kita ke menu keluar nih teman-teman. Di menu keluar ada dua sekarang teman-teman ya, ada log off, ada keluar. Kalau kita pilih keluar berarti aplikasinya selesai, mati nih ya teman-teman ya. Nah, kita masuk lagi teman-teman untuk bisa login ya. Kita masukin kode yang tadi sudah kita buat ya, kita ingat-ingat tadi 123456, lalu kita enter 123456. Ini ada localhost, kita biarin aja 2019 ya. Anggap aja ini masih tahun 2019. Kalau misalkan sekarang mau diganti 2020 juga bisa ya. Ini kita langsung login ke tombol atau ke menu nih, ke icon yang tanda checklist warna hijau nih, kita klik atau kita enter, bisa teman-teman, kita klik. Oke, kita sudah masuk ke satker contoh di Kementerian KL tahun 2020. Ini kodenya, ini kalau dihitung teman-teman ada 20 nih, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 17, 18, 19, 20. Nah, 20 digit ini adalah identitas satker secara lengkap ya. Maksudnya secara lengkap apa tuh? Ada kode kementerian lembaganya, ada kode eselon 1-nya, ada kode wilayahnya, ada kode satkernya, ada kode subsatkernya, ada kode jenis kewenangannya. Nah, sekarang beda kan teman-teman ya. Kalau tadi cuma ada referensi sama setup sama keluar. Nah, sekarang ada referensi, ada transaksi, ada laporan, ada utility, ada keluar teman-teman. Nah, menu-menunya seperti apa? Ini menu-menunya teman-teman nih ya. Tabel yang tadi ada
Ya, untuk referensi ada wilayah, kanwil, subkelompok barang. Yang membedakan adalah ada tabel barang dan ada tabel penanda tangan. Ya, jadi kalau di menu administrator dia nggak ada tabel barang, nggak ada penanda tangan. Kalau di Satker dia muncul ada tabel barang dan tabel penanda tanganan. Nah ini nanti kita akan isi nih nanti ya. Lalu untuk transaksi ini ada transaksi masuk, ada macam-macam nih teman-teman ya. Banyak nih teman-teman. Oke, ini banyak sekali. Ini menu-menunya seperti apa. Nah, untuk pengenalan menu-menu tadi, termasuk nanti saya berikan juga contoh-contoh transaksi-transaksinya seperti apa, jurnalnya nanti yang terbentuk seperti apa. Jangan bosen, jangan patah semangat, kita harus tetap semangat walaupun sekarang kondisinya lagi masih pandemi ya, kita juga saat ini sudah berada di tataran new normal ya. Kita harus tetap berjuang demi negara kita tercinta ini. Jadi tetap semangat teman-teman. Nantikan video saya berikutnya tentang materi penggunaan menu aplikasi persediaan beserta contoh-contoh kasus-kasusnya ya. Contoh-contoh soal-soalnya seperti apa pada saat kita mencatat di aplikasi persediaan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, subscribe video saya supaya saya tetap semangat membuat video tutorial untuk teman-teman. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya undur diri. Mohon maaf jika dalam penyajian materi saya terhadap ada kata-kata yang mungkin tidak berkenan di hati teman-teman semua.